Shalom teman-teman, kami dari kelompok Walobo Danau. Saya atas nama asli Thomson Arielawi dan teman saya Sony Litson Abraham Olua. Kami adalah mahasiswa program studi hubungan internasional Universitas Cendrawasih angkatan 2023. Dan di video kali ini kami akan membahas tentang isu gangster di favela Brasil. Check it out. Rio de Janeiro dikenal sebagai salah satu kota paling terkenal di Brasil karena para wisata, sepak bola, dan budaya sambanya. Namun di balik itu semua, citra tersebut, Rio juga menghadapi persoalan sosial yang sangat serius, yaitu konflik geng di kawasan favela. Favela adalah pemukiman padat penduduk yang umumnya dihuni masyarakat miskin berkembang tanpa perencanaan kota yang baik. Banyak penghuni di favela berada di lereng bukit dan wilayah pinggiran Rio de Janeiro. Konflik di favela tidak hanya berkaitan dengan kriminalitas biasa, tapi sudah berkembang menjadi konflik bersenjata antara kelompok geng narkoba, geng bersenjata, dan aparat keamanan negara. Situasi ini membuat banyak wilayah favela seperti berada dalam kondisi perang berkepanjangan. Masyarakat sipil sering menjadi korban dari bentrokan tersebut. Isu ini menjadi perhatian internasional karena tingginya angka kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan lemahnya perlindungan terhadap warga sipil. Pada tahun 2025 sampai 2026, operasi besar polisi di beberapa titik di favela Rio bahkan disebut sebagai operasi paling mematikan dalam sejarah kota tersebut. Baik, kita masuk pada gambaran favela di Rio de Janeiro. Favela mulai berkembang sejak akhir abad ke-19 ketika banyak masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap perumahan yang layak. Hingga saat ini, favela menjadi simbol ketimpangan sosial di Brasil. Salah satu pemukiman favela terbesar di Rio adalah Rocinha. Wilayah ini memiliki kepadatan penduduk yang sangat tinggi dan kondisi infrastruktur yang terbatas, banyak rumah dan bangunan yang dibangun secara informal. Akses sanitasi kurang baik dan pelayanan publik masih minim. Selain kemiskinan, banyak tempat favela mengalami pengangguran tinggi, rendahnya akses pendidikan, kekurangan fasilitas dan kesehatan, serta tingginya angka kriminalitas. Kondisi tersebut membuat banyak kelompok kriminal mudah berkembang dan mendapat pengaruh di tengah masyarakat. Munculnya geng di favela. Kelompok geng di Rio de Janeiro berkembang sejak tahun 1970-an dan 1980-an. Awalnya mereka terbentuk di dalam penjara, lalu berkembang menjadi organisasi kriminal besar yang menguasai perdagangan narkoba dan senjata. Beberapa geng besar di Rio antara lain Komen Vermelho atau CV, Tracheiro Comando Puro atau TCP, serta kelompok bersenjata lainnya di beberapa wilayah di favela. Komando Vermelho atau Red Command menjadi salah satu organisasi kriminal paling kuat di Rio de Janeiro. Geng ini mengontrol banyak wilayah favela dan memiliki jaringan perdagangan narkoba yang luas. Di beberapa titik di favela, geng bukan hanya menguasai perdagangan narkoba, tetapi juga mengontrol akses jalan, memungut pajak dari warga dan pedagang, mengatur kegiatan sosial, bahkan memiliki aturan dan hukuman sendiri. Akibatnya, di beberapa wilayah, kekuasaan geng dianggap lebih kuat dibanding kehadiran pemerintah. Konflik bersenjata di favela Rio de Janeiro terjadi dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada perang antara geng untuk memperebutkan wilayah, kedua konflik antara geng dan polisi, dan ketiga ada konflik antara geng dan militer bersenjata, yang mana bentrokannya biasa menggunakan senjata otomatis, kendaraan berlapis baja, dan hingga drone. Dan ini banyak warga sipil yang terlibat akibat. Pada Oktober 2025, pemerintah Rio melakukan operasi besar di Kompleks do Almeo dan Pena untuk menyerang kelompok Komando Vermelho. Operasi tersebut melibatkan sekitar 2,500 aparat keamanan dan disebut sebagai operasi paling mematikan dalam sejarah Rio de Janeiro. Laporan media internasional menyebut sedikit dari 64 orang tewas dalam operasi tersebut, termasuk polisi dan anggota geng. Sementara itu, data resmi pemerintah Rio menunjukkan bahwa total tewas dalam operasi tersebut mencapai 121 orang. Selama operasi berlangsung, sekolah ditutup, transportasi jalan umum terganggu, dan jalan diblokir. Juga warga terjebak di rumah karena baku tembak. Kelompok kriminal ini juga dilaporkan menggunakan drone dan membakar kendaraan sebagai bentuk perlawanan terhadap aparat keamanan. Data kekerasan dan korban menurut data Instituto de Segurança Pública atau ISP Rio de Janeiro, sepanjang tahun 2025 terdapat 797 kasus kematian akibat intervensi polisi di negara bagian Rio.
Angka tersebut meningkat sekitar 13% dibanding tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat 331 operasi polisi yang terjadi selama tahun 2016 dan tahun 2025. Operasi tersebut menyebabkan 160 kematian. Dampak sosial bagi masyarakat favela, konflik geng menyebabkan kehidupan masyarakat favela menjadi tidak stabil. Anak-anak sering tidak dapat pergi ke sekolah karena penembakan, banyak warga hidup dalam ketakutan setiap hari. Menurut laporan agensi Brasil, operasi polisi dan kekuasaan geng menciptakan trauma psikologis mendalam bagi warga favela. Seorang akademisi bahkan menyebutkan kondisi tersebut sebagai bom tak terlihat, karena dampaknya berlangsung lama dan juga sangat berdampak terhadap kesehatan mental masyarakat di favela. Selain itu, masyarakat favela juga menghadapi kemiskinan berkepanjangan, hilangnya pekerjaan, rusaknya fasilitas umum, dan meningkatnya ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Sebagian warga mendukung operasi polisi karena merasa lelah dengan kekuasaan geng. Namun banyak juga yang menilai pendekatan kekerasan tidak dapat menyelesaikan akar masalah sosial di favela. Analisis penyebab konflik. Konflik geng di Rio de Janeiro tidak dapat dipahami sebagai masalah kriminalitas biasa. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan konflik tersebut berlangsung. Yang pertama, ketimpangan sosial. Brasil memiliki kesenjangan ekonomi yang tinggi. Banyak warga favela hidup dalam kemiskinan dan tidak mendapatkan akses pelayanan yang memadai. Berikut yang kedua, lamanya kehadiran negara, di mana di beberapa titik di favela, pemerintah dianggap gagal menyediakan keamanan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. Kekosongan tersebut kemudian diisi oleh kelompok-kelompok kriminal. Yang ketiga, perdagangan narkoba dan senjata. Rio jadi salah satu pusat perdagangan narkoba terbesar di Amerika Latin, yang mana persaingan antara geng untuk menguasai jalur perdagangan menuju perang wilayah. 4. Pendekatan keamanan yang represif. Operasi militer sering dilakukan dengan kekerasan tinggi. Walaupun beberapa operasi berhasil menangkap anggota geng, konflik sering muncul kembali setelah operasi selesai. Berikut yang kelima, faktor lingkungan dan infrastruktur. Banyak di favela memiliki kondisi lingkungan yang buruk dan kepadatan tinggi, yang membuat pengawasan keamanan sulit untuk dilakukan. Kesimpulannya, konflik geng di favela Rio de Janeiro merupakan salah satu persoalan sosial dan keamanan paling kompleks di Brasil. Konflik ini bukan hanya tentang perang melawan narkoba, tetapi juga berkaitan dengan kemiskinan, ketimpangan sosial, lemahnya pelayanan negara, dan pelanggaran hak asasi manusia. Data terbaru tahun 2025 hingga 2026 menunjukkan bahwa kekerasan di favela masih sangat tinggi. Operasi polisi besar-besaran memang dilakukan untuk melawan organisasi kriminal seperti Komando Vermelho, namun korban sipil dan pelanggaran HAM tetap menjadi persoalan serius. Masyarakat favela menjadi kelompok yang paling terdampak karena hidup di tengah konflik berkepanjangan antara geng dan aparat keamanan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui pendekatan militer, tetapi juga memerlukan yang pertama peningkatan pendidikan, pembangunan ekonomi, perlindungan HAM, serta pemerataan pelayanan publik. Jika akar masalah sosial tidak diselesaikan, maka kekerasan di favela Rio de Janeiro kemungkinan akan terus berulang. Sekian dan terima kasih.